Dan saya punya informasi inspiratif untuk Anda, di mana seorang pemuda asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil membangun aplikasi pemantau pergerakan wabah COVID-19. Aplikasi berlabel fightcovid19.id ini dinilai sangat efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ahmad Al-Ghozi, pemuda asal Bangka Belitung, berhasil menciptakan aplikasi fightcovid19.id sebagai alat tracking orang dalam pemantauan dan orang tanpa gejala COVID-19, terutama bagi orang-orang yang masuk ke wilayah Bangka Belitung. Kini aplikasi Al-Ghozi telah digunakan oleh banyak orang, terutama pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang telah menerapkan aplikasinya pertama kali kepada seluruh penumpang kedatangan di bandara. Dengan aplikasi ini, siapapun yang masuk ke Bangka Belitung terkontrol ketat. Semua penumpang dipantau melalui aplikasi, baik penumpang yang lewat jalur laut maupun jalur udara. Sistem kerjanya, setiap penumpang pesawat yang turun di Bangka maupun di Belitung ini wajib dipasangi gelang elektronik dan wajib mengunduh aplikasi fightcovid19.id beserta dengan data diri. Aplikasi ini secara otomatis terhubung dengan gelang elektronik yang pergerakannya dapat dipantau petugas Pusat Data BNPB Provinsi Babel. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai aplikasi fightcovid19.id, kini kita telah terhubung dengan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Selamat sore, Pak Erzaldi. Selamat sore, Pak Erzaldi, sudah bisa terhubung bersama kami? Iya, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, dan saat ini juga kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan penemu aplikasi Al-Ghozi. Saya akan menanyakan sebetulnya apa sebenarnya yang membuat Al-Ghozi tercetus untuk membuat aplikasi ini, kemudian bagaimana dengan proses kerja pemantauannya. Saat ini apakah kita sudah bisa terhubung? Selamat sore, Al-Ghozi, apa kabar? Selamat sore, baik. Ya, Al-Ghozi, saya penasaran sih di sini bagaimana sih ide awalnya kamu bisa tercetus membuat aplikasi seperti ini? Ceritanya nih bagaimana? Cerita awalnya itu tanggal 24 Maret. Saya itu melihat berita kalau ada dokter meninggal karena dua hal, entah itu karena positif COVID atau karena kelelahan. Jadi saya langsung spontan ke dua teman saya, Piki dan Dayat. Ayo kita bikinlah, pokoknya kita buat versi satu ini gini. Semua struktur, semua prototipe, semua ininya langsung dibuat malam itu juga, kemudian diimplementasikan selama 5 hari untuk versi 1. Baik. Dan saya juga ingin bertanya kepada Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Pak Erzaldi, selamat sore, Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau tadi Al-Ghozi menceritakan bagaimana penemuan dari aplikasi ini, sejauh ini menurut Pak Erzaldi, bagaimana cara kerjanya, Pak? Apakah sudah cukup efektif begitu, Pak, diterapkan di Pemprov Babel? Sampai dengan sekarang, bahwa apa yang sudah dilakukan, karena awalnya sebelum aplikasi itu dibuat, kami pemerintah merasa kewalahan dengan para audit ataupun audit. Jadi kami ya beberapa kebijakan, mulai dari membatasi penerbangan ke Bangka Belitung atau laut untuk penumpang. Itu banyaknya orang yang berdatangan, satu kewalahan. Melalui sebagai
berdiskusi dengan kami dan mereka mengusulkan untuk menggunakan jadi aplikasi tersebut kami sambut dan saya mendapat penjelasan dari staf khusus saya yang kebetulan Profesor IT Pak Rudi yang membuat kami semangatlah kita karena ya. Pak Ezaldi, mohon maaf kami kurang jelas mendengar suara Anda. Boleh didekatkan lagi Pak mic-nya agar suaranya lebih terdengar jelas di studio kami. Iya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi tadi berawal dari kecemasan kami karena banyaknya kunjungan-kunjungan ke wilayah Bangka Belitung sehingga kami sangat sulit sekali mengawasi ODP dan OTG terutama. Jadi kebijakan kami membatasi penerbangan ke Bangka Belitung pun ternyata belum cukup untuk kami lebih aktif dan lebih fokus untuk mengawasi orang-orang OTG ataupun ODP. Nah, dengan adanya aplikasi ini diawali oleh pemerintah Kabupaten Belitung melalui Pak Wakil Bupatinya, mereka mencoba meng-create suatu aplikasi dan terus langsung kami sambut. Saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupatinya, coba ini kita garap betul-betul, dan ternyata anak yang menggarapnya ini anak dari Bangka Belitung yang sedang kuliah dan kerja di Jakarta, sehingga ini lebih menjadi lagi perhatian kami karena kami merasa bahwa ide ataupun aplikasi ciptaan Algozi ini sangat luar biasa dapat membantu kami dan seterusnya terus dikembangkan dan terus disempurnakan. Pak Ezaldi, tapi bagaimana dengan proses kerja pemantauannya nih Pak? Karena kan yang saya dengar juga dengan mengunduh aplikasinya, kemudian orang dalam pemantauan ini bisa menggunakan gelang begitu ya di tangan yang akan dipantau. Nah, proses kerja pemantauannya seperti apa Pak? Jadi di gelang itu ada barcode. Barcode ini langsung dihubungkan dengan aplikasi. Nah, tentunya aplikasi yang sudah di-download oleh setiap penumpang yang masuk ke Provinsi Bangka Belitung langsung terkonek ke pusat kontrol yang ada di gugus tugas. Nah, di pusat kontrol inilah kita bisa mengontrol daripada ODP ataupun OTG. Ketika dia keluar dari rumah, langsung berubah warna di monitor kita. Dan warna tersebut langsung memberi tanda-tanda loncat gitu, dia loncat-loncat. Ya. Dan langsung di sisi kanannya itu menjelaskan nama, datang kapan, alamatnya di mana, seharusnya dia di mana, sekarang posisinya ada di mana. Dengan adanya tanda-tanda seperti itu, langsung nanti Satgas menghubungi Satgas Kabupaten Kota, Kabupaten Kota langsung lagi menghubungi Satgas di desa untuk mendatangi orang tersebut, atau via telepon dulu. Kalau 3 kali mereka membandel, kita langsung turun di isolasi kita yang tadinya isolasi mandiri, jadi kita turun ke isolasi karantina yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Pak Ezaldi, ditahan dulu, saya juga ingin ke Algozi. Algozi, tadi kalau Pak Gub sudah merinci gitu ya cara kerja pemantauan dari aplikasi ini yang dinilai sudah cukup sangat efektif untuk digunakan. Kalau Algozi sendiri melihat sejauh ini setelah penerapan yang dilakukan di Provinsi Babel, seperti apa evaluasinya dan seberapa persen sih aplikasi ini yakin untuk diterapkan di tingkat nasional? Oke, jadi dari awalnya itu juga kita nggak nyangka sih. Istilahnya langsung Fitcon waktu itu sama Pak Gubernur, karena memang kita udah terapin dulu di Kabupaten Belitung, ternyata menjadi perhatian Pak Gubernur juga. Terus ya Fitcon, terus ya penerapannya langsung di 2 bandara, itu satu di Belitung, satu di Bangka. Jadi ini itu aplikasinya efektif apa? Karena kalau ditanyakan efektif itu, ini akan membahas tentang klasternya. Jadi kalau misalnya ini tidak menambah klaster-klaster baru. Jadi memang kasusnya di Belitung itu menekankan klasternya itu 1 klaster aja gitu.
Jadi bisa dipantau. ODP ini atau OTG ini adalah pahlawan yang sedang berjuang 14 hari karantina yang harus kita bantu. Jadi ini bukan sekedar tracking aja, tapi life love tracking. Jadi dibantu juga oleh Pemda setempat seperti itu. Baik, Al-Ghozi, saya juga ingin nanya ke Pak Gub terakhir, Pak Erzaldi. Kalau tadi Al-Ghozi sudah menjelaskan penerapan yang akan dilakukan di skala nasional, karena saat ini juga sedang berada di kantor BNPB ya untuk mempresentasikan aplikasinya. Tanggapan Anda, rencana penggunaan aplikasi secara nasional seperti apa? Saya sangat mendukung sekali karena kami tentunya gugus tugas sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Yang pertama, semakin cepat mengawasi OTG dan ODP. Terus ini juga aplikasi sudah kami rancang untuk dihubungkan dengan pasien yang melaksanakan rapid test dan tes swab. Karena kami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada strategi dalam menangani bencana COVID ini yang lebih dikenal dengan istilah 3T, yaitu tracking, tes, dan treatment. Kita mulai dulu dengan tracking. Kenapa kita harus mulai dengan tracking? Akan lebih memudah kita menemukan penyebabnya. Orang-orang yang positifnya harus sedetil mungkin kita temui dan kita cari. Makanya kita perlu tracking. Dengan dibantu oleh aplikasi ini, tentunya tracking itu akan lebih mudah. Karena orang ODP dan OTG ini sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Kalau misal tracking sudah kita lakukan, langsung kita lakukan tes. Tes ada 2, rapid test dan swab. Dan alhamdulillah dua-dua alat tes ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapatkan hal itu dan sudah siap juga dengan TVI-nya dan region-nya. Nah, nanti ketika dari hasil tes ini muncul yang positif ataupun yang negatif kita bisa pulangkan, yang positif kita langsung isolasi. Nah, isolasinya ada 3 tingkatan. Positif yang sedang, positif yang menengah, positif yang sangat tinggi resikonya. Kalau resikonya tinggi, kita langsung isolasi ke rumah sakit. Kalau yang menengah, masih bisa kita isolasi di karantina yang sudah kita siapkan. Selanjutnya ke yang paling bawah. Baik. Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan sebelumnya ada penemu aplikasi Al-Ghozi. Terima kasih juga, semoga aplikasi ini bisa menjadi solusi ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air.